di mana beton ini kehilangan air semen atau air semen ini tidak masuk ke dalam rongga-rongga udara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu di channel Berbagi Ilmu. Kali ini kita akan membahas mengenai penyebab yang membuat permukaan beton bertulang itu menjadi keropos. Ini adalah salah satu kendala ya yang sering terjadi buat teman-teman yang bekerja di proyek konstruksi, yang sering terjadi, dan ini akan menjadi sebab keluarnya NCR atau non-conforming report yang harus kita perbaiki. Nah, dengan kita mengetahui penyebab-penyebab ini, harapannya kita dapat mengatasi dan mencegah kembali terjadinya hal-hal seperti itu. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat ke layar monitor. Oke, kita sudah berada di layar monitor, teman-teman. Nah, di sini seperti yang tadi disampaikan, kita akan membahas mengenai penyebab terjadinya beton keropos pada permukaan beton. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya salah satu contoh permukaan beton yang keropos. Keropos di sini diakibatkan oleh terdapatnya rongga udara yang sangat besar, di mana beton ini kehilangan air semen atau air semen ini tidak masuk ke dalam rongga-rongga udara ini. Nah, ini menyebabkan berkurangnya kekuatan struktur beton. Jadi beton yang keropos ini kepadatannya akan berkurang, sehingga mengakibatkan mutu betonnya pun akan berkurang. Ini adalah salah satu contoh dari beton yang keropos. Apa penyebabnya? Yang pertama yaitu sambungan beton yang tidak rapi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, misalkan ini ya, di sini ada sambungan beton. Ini salah satu contoh sambungan beton yang tidak rapi. Jika sambungan beton ini tidak lurus dan gerenjel-gerenjel, ini kelihatan ya, ini gerenjel-gerenjel. Jika pengecoran itu penggunaan vibratornya tidak baik, celah-celah kecil ini nih, yang ini dia tidak akan masuk nih, air semen kita ini nggak akan masuk, dan ini akan menyebabkan terjadinya keropos. Dan sehingga untuk sambungan beton lama dan beton baru itu harus bagus. Kok bisa ada sambungan beton? Saat pengecoran lantai, satu lantai itu misalkan ini lantai 5 teman-teman ya. Nah, misalkan kalau ini lantai 5, pengecoran itu tidak bisa langsung satu lantai penuh. Dia harus dibagi beberapa zoning. Nah, setiap zoning pengecorannya di waktu yang berbeda. Bisa per hari, bisa per 2 hari. Selisih waktu itu akan menyebabkan beton yang lama menjadi lebih keras lebih dulu, dan beton yang baru yang pasti lebih encer, sehingga beton yang lama ini sambungannya dia harus bagus nih teman-teman. Di sini harus bagus, harus lurus, sehingga ketika beton yang baru dituang di sini, kita vibrator akan sangat mudah, sehingga sambungan beton ketika berkising di bawahnya dilepas, dia akan mendapatkan sambungan yang bagus, lurus, dan tidak ada yang keropos. Kemudian penyebab kedua yaitu beton yang terlalu kental. Bagaimana kita mengetahui ini beton ini sudah masih masuk standar kita atau sudah lewat dari standar nih teman-teman nih. Jadi beton itu ada namanya beton normal ya teman-teman. Beton normal ini beton campuran yang hanya pasir, semen, kerikil, dan air. Dia tidak ditambahkan zat aditif apapun. Di sini sebenarnya beton normal. Berapa lama waktu settingnya, pengerasannya, yaitu sekitar 2 jam. Nah, lalu yang biasa kita pakai di proyek itu biasanya beton ready mix. Beton ready mix ini campuran beton normal yang ditambahkan dengan beberapa admixture dan zat-zat adiktif lainnya. Dia bisa, waktu settingnya itu dia bisa mencapai 4 sampai 6 jam tergantung dari spesifikasi teknis
proyek itu sendiri. Semakin tinggi waktu settingnya, harga beton akan semakin mahal. Nah, lalu ketika beton itu baru sampai di proyek, kita akan cek nih quality control di proyek atau asisten gudang proyek itu, dia akan cek keenceran dari beton itu dengan cara melakukan slam test. Nah, kurang lebih slam test seperti ini. Nanti metode penggunaan slam test kita akan bahas di video yang terpisah. Jadi ketika dilakukan slam test, jarak antara tiang ini dengan tertinggi beton itu biasanya untuk beton ready mix yang normal yang biasa dipakai di proyek-proyek gedung-gedung bertingkat tapi tidak terlalu tinggi, 10 sampai 20 lantai mungkin ya, sekitar itu dipakai sekitar 12 cm untuk slam testnya. Jadi slamnya itu 12 biasanya ya, plus minus 2 cm. Jadi jika slam testnya itu 12 plus 2 atau 14 cm itu masih diterima, atau 12 minus 2 yaitu 10 cm itu masih diterima. Tapi jika beton yang baru datang itu ternyata di bawah 10 cm atau di atas 14 cm, itu harus kita reject sebagai asisten gudang ataupun quality control. Kita pulangkan ke ready mix. Nah, kok bisa beton yang terlalu kental ini bisa menyebabkan terjadinya keropos? Yang mengisi rongga-rongga udara di dalam beton adalah air dan semen. Jadi air semen ini akan mengisi rongga-rongga udara yang kosong. Lalu kalau beton yang mengental, air semen juga akan mengental, sehingga akan kesulitan, sifat air itu jika kental akan kesulitan untuk memasuki celah-celah atau rongga-rongga udara tersebut. Jadi beton yang terlalu kental ini bisa menyebabkan terjadinya keropos. Lalu berikutnya yang ketiga yaitu penggunaan vibrator yang tidak baik. Nah, di sini misalkan ada sebuah area pengecoran, teman-teman ya. Kepala vibrator, kemarin kita sudah bahas mengenai alat vibrator. Kepala vibrator ya ini ya, teman-teman ya. Kepala vibrator yang ditaruh di beton, dia memiliki radius getaran sekitar 40 sampai 50 cm. Dia punya radius getaran 40 sampai 50 cm. Nah, teman-teman sebagai pengawas di lapangan, teman-teman harus memastikan bahwa kepalaan vibrator tersebut harus dimasukkan ke dalam beton. Semua permukaan beton harus tercapai, misalkan seperti ini ya, kepalaannya, ini radiusnya. Nah, ini artinya penggunaan vibratornya sudah cukup baik karena semua area permukaan beton sudah terkena vibrator. Tapi kalau misalkan seperti ini, radius betonnya, dia dianggapnya tidak baik nih, karena ada area yang tidak terkena getaran beton, sehingga di sini bisa jadi menimbulkan keropos. Ini untuk tipe slab. Dan juga jangan lupa sambungan-sambungan beton lama dan beton baru juga harus diperhatikan nih teman-teman. Jadi area-area khusus tersebut itu harus diperhatikan penggunaan vibratornya lebih banyak lah. Tapi jangan kebanyakan juga, itu juga bisa menyebabkan segregasi atau kerikil-kerikil itu jatuh ke bawah dan air semen itu naik ke atas. Lalu kita harus perhatikan juga penggunaan vibrator di pengecoran kolom. Nah, untuk pengecoran kolom di sini, kolom ya teman-teman. Untuk pengecoran kolom di sini, kolom ini biasanya kita tingginya itu sekitar 3 meter, 2,5 sampai 4 meter ya. Nah, kita tidak boleh melakukan pengecoran secara langsung penuh, lalu vibrator dimasukkan terakhir, itu nggak boleh. Vibrator harus masuk lebih dulu. Nah, kepalan vibrator harus masuk lebih dulu, lalu kita tuanglah beton yang pertama nih, angkatan pertama kita tuang sekitar 50 cm, lalu kita angkat naik turun, kepalaan beton itu kita angkat naik turun, dia bergetar supaya udara-udara
udara-udara yang terjebak di dalam beton ini keluar, keangkat. Lalu setelah dirasa cukup, vibratornya ditarik nih, dinaikin lagi ke atas. Kita langsung masukkan beton di layer berikutnya dan lakukan tahapan yang awal berulang-ulang agar rongga-rongga udara di beton ini keluar kembali. Terus tahapan itu dilakukan sampai ke elevasi top kolom yang diinginkan gitu ya teman-teman ya. Dan ini akan mengurangi atau bahkan menghilangkan kropos pada permukaan beton. Karena apa? Jika yang bawah ini lupa, biasanya nih teman-teman nih kalau pengawasannya kurang, biasanya tukang cor itu dia lupa nih yang bawah ini dia tuang, tapi nggak di vibrator karena biasanya kejauhan, males tukang-tukang itu. Misal kalau nggak diawasin, terkadang dia lalai, ya udah nggak dilihat ini, akhirnya yang bawah ini nggak ke vibrator nih. Sedangkan beton yang jatuh itu kerikil kan otomatis lebih berat daripada air semen ya. Kerikil bisa jadi jatuh duluan, sehingga kerikil yang jatuh duluan ini akan menghambat masuknya air semen ke sela-sela di bawah, sehingga permukaan di bawah kolom ini akan menyebabkan keropos. Seperti itu teman-teman ya. Lanjut lagi yang keempat, yaitu sambungan bekisting yang tidak rapat. Ini ada sambungan bekisting nih teman-teman. Biasanya bekisting itu kalau nyambung, sambungan bekisting itu biasanya ada celah nih 1 sampai 3 mili. Kalau dia bukan fabrikasi, kalau dia potong-potong di lapangan biasanya pasti akan ada celah. Nah, kok bisa bekisting yang ada yang tidak rapat ini menyebabkan terjadinya keropos? Ketika beton segar dituang ke permukaan slab, ini ada kerikil-kerikilnya teman-teman. Ini ada kerikil-kerikil. Sifat beton segar itu terisi dari split dan air semen, salah satunya ya. Sifat air semen itu dia akan mencari rongga yang ada di wadahnya dia. Dia akan mencari rongga-rongga udara. Nah, salah satunya ini celah bekisting ini, dia akan mencari dan dia akan menetes. Lama-lama dia netes, akhirnya di sekitaran sini nih akan kehilangan air semen, sehingga ketika dibongkar bekistingnya, di sini permukaan ini akan terjadi keropos. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya yaitu dikasih lakban, atau memang pada saat pengukuran harus tepat. Tapi agak susah memang ya. Salah satu solusinya ya lakban itu. Yang terakhir, yang menurut saya ini agak sulit penyelesaiannya karena bukan berhubungan pada pelaksanaan, akan tetapi berhubungan dengan engineering dan owner, yaitu pembesian kolom yang terlalu rapat. Besi-besi kolom yang terlalu rapat juga menyebabkan terjadinya keropos karena air semen tidak bisa masuk ke sana, kerikil-kerikil tidak bisa lewat ke sana. Banyak solusi sebenarnya, tapi ujung-ujungnya adalah uang. Berapa besar uang yang akan dikeluarkan oleh owner, dan owner akan memikirkan itu. Jika sekiranya uang itu sangat besar, biasanya owner akan berpikir 2 kali untuk menggunakan solusi tersebut. Solusinya biasanya seperti ini. Misalkan ada beton yang besi tulangan kolom yang rapat-rapat seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini kita anggap rapat deh supaya enak dilihatnya, jadi agak saya longgarin. Ini kita anggap rapat, jadi area sini dia tidak bisa masuk nih, kerikil-kerikil ini dia kesumbat di sini nih, kerikil-kerikil. Nah, kerikil-kerikil yang dituang dia kesumbat, dia nggak bisa tembus ke sana. Yang tembus air semen, sedangkan air semen itu dia sifatnya mudah sekali mengalir. Jadi akhirnya apa? Akan menyebabkan keropos juga, kehilangan air semen juga di sekitaran sini, sehingga akan menyebabkan terjadinya permukaan itu keropos. Solusinya apa? Kita ajukan kepada owner, kepada konsultan MK untuk dilakukan konversi tulangan, diperbesar tulangannya sehingga ada celah yang lebih besar. Jadi jumlah tulangannya sedikit, akan tetapi dimensinya diperbesar, atau menggunakan beton
screening atau split-splitnya yang kecil-kecil di bawah 1 cm. Itu balik lagi, kedua-duanya membutuhkan biaya. Biayanya yang namanya konversi akan lebih boros dibandingkan dengan desain yang awal. Dan kalau menggunakan split screening itu juga akan biayanya lebih mahal, sehingga balik lagi nih, kita ingatkan owner, kita kasih usulan antara dua usulan itu. Lalu gimana owner? Kalau ownernya tetap minta ya udah beton biasa aja yang splitnya ini, ya sudah, kita nggak bisa berbuat apa-apa nih teman-teman. Yang penting kita sudah ingatkan jika terjadi sesuatu pada struktur kolom tersebut. Jadi mereka tidak bisa menyalahkan kontraktor. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai penyebab-penyebab terjadinya kropos pada permukaan struktur beton bertulang. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada masukan dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.